kayak makan gitu, makan misalnya ngelihat piring, di atas piring itu malah muka dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Wiwan71. Kali ini saya bersama Mas Riki. Mas Riki sebagai narasumber di Ngobrol Horor. Sekarang udah 1:30 ya. Ini pas banget 1:30 malam kita ngobrol horor sama Mas Riki, karena Mas Riki punya sahabat. Dia pernah mengalami kejadian horor ya. Horor sih menurut saya. Karena itu menyeramkan sih. Kalau menurut saya itu horor karena menyeramkan. Nah, mungkin dari teman-teman penasaran ceritanya seperti apa, kita langsung saja narasumber kita persilahkan. Silakan Mas Riki. Mulai nih ceritanya dulu apa? Kenalan diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki. Ini cerita soal teman Riki, sahabat lah, bisa dikatakan sahabat yang kena pelet. Oh gitu. Ya, dia kena pelet sama janda anak satu. Iya. Jadi gini nih ceritanya, awal mula ceritanya. Teman Riki itu kerja nih. Kebetulan dia juga sering main malam lah, sering main malam. Singkat cerita dia ketemu sama ini cewek ini. Awal mulanya ketemu biasa-biasa aja, cuman say hi, gak deket-deket amat. Dan dia juga gak terlalu, maksudnya sama keluarganya dekat, saudara-saudaranya dekat, sama teman-temannya dekat. Tapi semenjak kenal sama dia jauh sama teman-temannya, jauh sama sahabatnya, jauh sama keluarganya, jauh apalagi. Sampai-sampai dia jarang pulang, hampir 8 bulan itu kebanyakan dia tinggalnya sama si cewek ini. Iya. Dia cerita sama Riki itu, pertama dia bukan ngerasa aneh sih, dia juga nggak aneh sebenarnya, nggak tahu bahwa dia itu kena pelet. Kejadian awalnya dia nginep nih di rumahnya, suatu malam nginep di rumahnya, dia tidur. Jadi tidurnya dia di tengah rumah. Nah, si cewek ini di kamarnya sama anaknya. Pas dia tidur kayak rek gitu, mau tidur lah, udah ngelenyap kata bahasa Sunda ya. Si cewek ini datang nyamperin, nganterin temannya, sahabatnya itu. Nyamperin dia. Oke. Dia nyamperin, tiba-tiba dia nanya, katanya kata mereka itu, dia nanyanya, yang aku cantik enggak? Oh gitu. Ya. Si cewek ini tuh nanya ke temannya itu, cantik enggak gitu? Aku cantik enggak? Terus Yang aku cantik enggak? Dia itu kata dia cerita, dia itu tidur tapi dia jawab, iya cantik. Nanya lagi, yang aku cantik enggak? Dia ngelirik, iya cantik. Nanya lagi, yang aku cantik enggak? Iya cantik. Aku harus bilang apa lagi? Itu sampai 3 kali Ya, nanya. orang aku udah bilang cantik, terus mau jawabannya apa? Tiba-tiba si cewek ini ngamuk, bukan marah-marah lah gitu. Ih, kata-kata kasar dikeluarin. Dia kan datangnya lagi sisiran, bareng sisiran. Si sisir itu dilemparin ke kursi. Nah, dia balik lagi si cewek ini ke kamarnya. Nah, teman Riki masih, namanya juga baru tidur lah, baru mau tidur, kaget, langsung bangun. Dia pikir mungkin ini cewek kenapa? Gue salah jawab apa gimana gitu kan? Dia konfirmasi lah sama si ceweknya, nanya ke kamarnya, dia samperin. Kamu kenapa? Kata Mariki, dia nanya ke ceweknya. Emang kenapa? Lah kamu tadi marah-marah. Dari tadi saya ngelonin anak. Terus kamu nanya cantik, aku jawab cantik. Kamu mau jawabannya apa? Dia makin bingung si cewek ini. Malah balik nanya si cowoknya, kata Riki itu, kamu ngomong apa sih? Orang dari tadi saya itu ngelonin anak.
Oh, berarti kalau misalkan si cewek ini nggak ngerasa dan si ceweknya ngelonin anak, berarti yang tadi siapa dong? Nah itu Yang nyamperin temennya Iki di ruang tengah. berincing. Gara-gara itu dia buat mereka berdua ini percaya bahwa ada yang nyamperin si cowok ini, sahabat Ricky. Dibawalah si ceweknya, lihat kamu tadi sisiran gitu. Itu sisirnya dibantingin sama kamu. Kamu marah-marah. Demi Allah Rasulullah itu bukan saya. Itu cewek itu saya ngelonin anak dari tadi juga nggak kesini demi Allah Rasulullah. Dia tetap bilang demi Allah Rasulullah. Ya, terus siapa? Kata teman Ricky kan dia juga bingung dong. Ya si cewek ini menimpa ke dia. Oh mungkin itu yang mau kenalan. Mungkin ya kodamnya dia kan. Ya mungkin kodamnya dia atau pemakainya dia, kita nggak tahu. Tapi sahabat Ricky ini nggak ngeh lah bahwa itu atau apa, mungkin setan yang nyerupain atau apa, dia nggak tahu. Polos juga. Lama-lama dia kesini makin jauh sama keluarganya teh, berhubungan sama cewek ini makin jauh. Pulang juga paling cuman makan, mandi, ganti baju, berangkat lagi ke rumah itu. Atau enggak tidur sehari di sana, sebulan sekali lah gitu, sebulan sekali berangkat lagi ke rumah itu. Kebanyakan dia tidur di rumah itu si cewek itu. Tapi cewek dia itu juga maksudnya nggak terbuka untuk cerita ke teman-temannya pada saat itu ya? enggak. Dia soalnya jauh banget teh. Sama teman-teman tongkrongan juga yang dari kecil lah gitu ya. Sama saya juga dari kecil. Dia jauh. Nggak jauh ya. Kayak yang gimana ya? Kalau misalnya lewat gitu, ngelihat anak-anak say hi atau gimana, enggak. Lurus aja gitu ya, lewat aja gitu ya. Aja. Tapi maksudnya dari Iki sebagai temannya tuh ada kecurigaan nggak? Ih sih ini kenapa ya? Oh iya. Beda ya gitu. Maksudnya kan biasanya kalau sahabat tuh pasti dia ngomong ke temennya lagi kayak Iki, ada temennya lagi ngomong itu kenapa sih? Ada. Itu kok beda ya sekarang gitu. Tapi kalau kita mikirnya pertama itu bukan kena pelet, mungkin dia punya teman baru. Oh gitu. Oh mungkin dia punya sahabat Circle baru, gitu ya. tongkrongan baru, jadi mereka nggak terlalu peduli gitu. Soalnya dia juga nggak peduli sama teman-temannya. Yang paling kesiksa mungkin keluarganya. Oh ini anak kenapa gitu kan? Bahkan nggak pulang juga gitu kan? Nggak pulang kemana? Tapi keluarganya itu ada nanya nggak sih, maksudnya ke Iki sebagai temannya gitu? Iya, ke teman-teman yang lain dia nanya. Dia kemana nggak tahu, nggak sama saya. Oh, yes. Dia main juga nggak sama kita gitu. Makin curiga lah orang tuanya nih. Jadi ketahuan kalau misalkan, jadi ketahuan si temannya sahabatnya itu ketahuan dia diguna ya di pelet, terus maksudnya dia kepijat sama tuh janda itu gimana tuh ketahuannya? Jadi si keluarga ini kan ngerasa aneh, ini anak kenapa nggak pulang-pulang. Si keluarganya dia cari orang pintar lah, nanya-nanya. Ini kenapa anak saya begini. Oh ini mah dipelet katanya. Dipelet kalau kata orang Sunda mah sama jang jowokan, dahar nyulunga. Nah, kalau orang pintar itu udah ngedarah daging lah peletnya. Soalnya kan 8 bulan di sana nggak pulang-pulang. Makan di sana, mandi di sana. Semua di sana ya. Hampir pakaian juga di sana. Dia di orang tua ini, keluarganya ke orang pintar itu sampai beberapa kali, nggak sekali. Oh oke. Tapi tetap si anak ini gitu aja. Sahabat saya itu gitu aja, tetap kokoh. Tiap kesana terus kesana. Tapi maksudnya ada beberapa kali orang tuanya ke orang pintar, bahkan mungkin ke Pak Ustadz kemanapun juga tetap gak ada perubahan kayak gitu ya. Tapi memang ya teman-teman, kalau misalkan kayak ya dia juga udah niatnya gak baik ya si cewek itu, mungkin dia pakai ya atau mungkin susuk gitu kan, dia pakai susuk juga gitu kan ya, itu kan pasti ada waktunya gitu ya, pasti luntur gitu ya. Kayaknya pas waktunya udah naasnya ya, udah apesnya gitu ya, makanya jadi sadar kali ya si sahabat. Enggak juga, jadi gini ceritanya sahabat Ricky. Suatu malam, bukan malam,
ada suatu hari nih si cewek ini diajak ke rumahnya, dikenalin lah sama orang tuanya. Ini mungkin seorang tuanya kalau sahabat Ricky ini, oh ini mungkin cewek yang bikin ya. saya balik-balik. Nah pas malamnya cewek itu udah pulang, orang tuanya ngobrol lah sama sahabat saya, jangan restuin lah, jangan main-main lagi ke sana, jangan bawa cewek ini. Mama nggak setuju, bapak nggak setuju gitu. Sahabat saya ini malah mau kabur di rumah, Pergi. dia bawa baju masukin ke tas. Nah pas kejadian itu mamahnya tiba-tiba aja si mamahnya ini datang ke kamarnya, dia kan lagi di kamar lagi ngepakin baju ke tas. Mamahnya datang lagi ngobrol lagi, dia bilang gini, hampura mama, sambil nangis. Dia tangannya gimana, tremor, gemeteran, begini terus sampai nangis. Yang tangannya gemeteran siapa, mamanya apa? Mamahnya. Oh mamahnya, oke. Mamanya gemeteran, hampura, maafin mama ngomong begitu, gak apa-apa. Kalau kamu mau sama dia gak apa-apa, tapi maafin mama gemeteran dari tadi nggak bisa berhenti katanya. Oh gitu. Tapi si sahabat ini nggak memperdulikan gitu ya? Nggak pikir bahwa ini ibunya kenapa kok tangannya gemeteran gitu. Dia nyangka apa-apa, pokoknya berantem lah dia sama orang tuanya, berantem gede. Akhirnya pergi jadi? Nggak jadi pergi. Besoknya lagi berantem lagi, subuh berantem lagi. Si orang tuanya ini mungkin udah kesal ya, dia bilang ke sahabat Ricky, kamu itu dipelet. Tapi sadar pada saat kalau misalnya dikasih tahu dipelet itu? Pertamanya dia mana mungkin saya dipelet, gak mungkin. Tapi tetap si orang tua ini kamu itu dipelet. Orang tuanya ini bilang bahwa mereka udah orang pintar beberapa, ustaz beberapa, gitu ya. Tapi tetap nggak bisa. Obatnya itu bukan di siapa-siapa tapi di kamu. Nah, ya udah, sahabat Ricky itu bilang begini, ya udah kalau emang saya dipelet, terus mama sama bapak emang dari ke orang pintar atau ustaz, bawa sahabat Ricky sekalian. Jadi dia dibawa ke orang pintarnya, dijelasin sama orang pintar begini. Nah semenjak dari itu sahabat Ricky ini mikir, oh iya mungkin, diingat-ingat lagi, dia mikir mungkin kenapa begini. Nah tapi tetap dia masih ke sana. Tapi tiap ketemu dia suka bilang ke ceweknya itu, kasihanin saya, tolong kasihanin saya, jangan begini. Tapi si cewek ini nggak ngaku. Tapi lama kelamaan dia ngaku, bukan ngaku sih, ada lah siapa aja gitu yang kebetulan bilang, oh dia ini pakai susu, dia ini punya ini, dia ini punya ini, dia ini punya ini, gitu katanya. Lama-lama dia juga nemuin kayak keris tapi ada perutnya bulat. Kalau orang-orang sih nyebutnya semar mesam. Ya, dia nemu itu. Terus keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya bilang ke dia bahwa dia ini begitu. Lama-lama dia sadar. Dan semua kepunyaan dia kayak susu, kayak keris itu, semar mesem, beberapa bulan kemudian hilang. Kerisnya hilang, susuknya hilang. Dia tahunya dari mana? Dari temannya, karena dia pasang susuk baru lagi. Tapi si efeknya itu masih kerasa, walaupun dia udah nggak hubungan lagi nih, udah jauh. Kayak makan gitu, makan misalnya ngelihat piring, di atas piring itu malah muka dia gitu. Masih cewek itu? Masih cewek itu. Waktu tidur pengen tidur, tiba-tiba kebayang. Lama-lama dia juga kayak orang stres. Ada suatu kejadian, dia azan, dari pertama azan sampai dari sholat dia gemeteran. Nah akhirnya dia sendiri yang pengen ngajuin sendiri lah,
Terdiri itu. Saya pengen di Rukia. Tapi untuk sampai saat ini baik-baik aja ya dia ya sekarang ya. Maksudnya Kalau sekarang, udah maksudnya udah nggak terlalu ini lagi. Soalnya tuh udah efeknya. lama juga. Jadi udah biasa aja gitu ya. Tapi kalau kata orang mungkin ada sisa-sisa lah, dikit ya, lah. Ya wajar lah ya. Tapi yang penting udah benar-benar sembuh gitu ya. Nah mungkin itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran juga ya gitu. Itu adalah contoh dan kisah nyata gitu kan. Iki juga maksudnya sebagai sahabatnya bisa mencontoh dan lebih mungkin hati-hati lagi. Lebih aware lagi lah. Iya ya. Kenal sama orang, nggak semua orang baik juga. Intinya apa sih Ki? Maksudnya dengan dari sebuah cerita gitu. Perkuat agama bener dan iman, bener gak sih? Rajin sholat. Rajin sholat tuh teman-teman. Kalau sholat gak bakal kenal lah. Maksudnya biar ini dengan hal-hal yang begitu ya. Biar itu kejaga lah, kelindungin juga. horor sih kalau itu ya. Kayaknya apa sih namanya? Serem banget. Bukan kayaknya sih emang serem banget itu kan, horor banget sampai ke kedua orang tuanya dia lupa, teman-temannya lupa, bahkan dia juga mau apa ya, kayak tadi mau kabur dari rumahnya ya kan, mau pergi dari rumahnya gitu. Kayaknya ceritanya luar biasa banget ya teman-teman dari sahabatnya Mas Riki. Ya kita lebih hati-hati lagi aja gitu. Mungkin udah ya cukup ceritanya karena mengundang aura-aura dari Mas Riki. Mas Riki pengen muntah-muntah. Mas Riki juga karena orangnya sensitif, mukanya liatin udah memerah teman-teman. Dia juga tadi nahan merinding dan mau muntah gitu ya. Katanya gak enak banget gitu, kayaknya kita cukup dan udahi saja ya teman-teman. Cukup ya Ki ya, karena udah mau jam 1. Lumayan cerita kita. Teman-teman kalau misalkan senang ngobrol horor kayak gini, silahkan di kolom komentar, tinggalkan komentar teman-teman ya. Voting ya teman-teman. Kayaknya saya dan Mas Riki pamit undur diri ya. Udah ya, cukup ya. Oke. Saya dan Mas Riki pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.